Kita teruskan. Afdolus sedekati utawi luwih utama sedekah. Ayat ta'allama iku ento belajar sapa almar'u sapa wong al muslimu kang Islam ilman ing ilmu. Menurut para ulama ilmu ini dibatasi pada ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa mempelajari syariat semacam nahwu, shorof, itu namanya ilmu perantara untuk belajar syariat. Summa yu'allimuhu moko keri-keri ngajari sapa wong hu ing ilmu akhahu ing dulure wong al muslima kang Islam. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah kalau Anda mau belajar ilmu agama atau ilmu alat yang bisa menyampaikan kita untuk mempelajari agama, kemudian kita ajarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa tahu. Nah, ikut para ulama belajar ilmu-ilmu agama semacam ini, nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, tapi kalau di daerah itu tidak ada yang mau belajar, maka harus ada satu orang yang belajar. Hukumnya menjadi fardu ain bagi orang yang memang satu-satunya yang mampu untuk belajar atau mampu mengajarkan tadi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita terapkan di kehidupan nyata ya semacam ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu hadis, dan termasuk ilmu nahwu dan shorof. Itu adalah ilmu yang furudul kifayah, fardu kifayah. Jadi seandainya di suatu tempat atau suatu desa tidak ada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu tadi, semua masyarakatnya menjadi berdosa. Contoh misalkan di Kapuan Kapuan ada kiai, tapi tidak ada yang mau ngajar nahwu shorof, ya semuanya berdosa. Nah, ya toh? Nah, karena ilmu nahwu shorof itu hukumnya fardu kifayah. Tapi memang mengajarkan ilmu nahwu shorof itu paling repot, repot. Gurunya itu meskipun pinter, tapi kadang-kadang yang repot muridnya tidak mau serius. Biasa semacam itu. Maka orang yang mempelajari ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain, maka itu adalah sedekah yang paling utama apabila dibandingkan dengan sedekah harta. Kenapa kok gitu? Karena ilmu itu ketika kita berikan pada orang lain, maka ketika dimanfaatkan, maka akan berguna baginya di dunia dan akhirat. Tapi kalau sedekah dengan harta Anda berikan, ya paling berapa hari, berapa minggu sudah habis. Tidak ada bekasnya, berbeda dengan ilmu tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita mempelajari ilmu dan kita ajarkan orang lain, kita akan dapat pahala selama orang lain itu mengamalkan ilmu itu. Contohnya Mas Fuluk atau Mas Ruslan, dia punya anak atau murid diajari Iqra sampai bisa baca Quran. Nah, maka ketika anak itu baca Quran terus, pahala Anda itu selalu mengalir karena berkat Anda anak itu bisa baca Quran. Nah, ini keuntungan bagi orang yang mengajarkan ilmu agama semacam ini. Rawahu rawataken hadis sapa Ibnu Majah, sapa Imam Ibnu Majah. Ikut Imam siapa ini Al-Mundhiri. Hadis ini itu hasan. Kalau memang ada, karena dari perawinya itu ada namanya Al-Hasan dari Abu Hurairah. Ini rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Dan perawi sebelum Abi Hurairah itu masih diragukan. Betulkah dia mendengarkan langsung dari Abu Hurairah atau tidak? Seandainya betul dia mendengarkan langsung dari Abu Hurairah, maka hadisnya bisa menjadi sahih. Tapi karena masih diragukan, maka hadisnya menjadi tingkatannya adalah hasan. Kita teruskan. Afdalul